Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stefani Aulia dari kelas PRA dengan NIM belakang 047 akan menyelesaikan tugas UAS manajemen konflik berlatar belakang yang pada tanggal 20 November 2024 buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja atau ASPEK Indonesia, Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau ASSB, dan elemen buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker di Jakarta. Aksi ini diarahkan untuk menuntut kenaikan upah minimum atau UMS dan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2025 mendatang, serta bentuk undang-undang ketenagakerjaan baru yang sesuai dengan putusan MK di akhir Oktober 2024. Yang menjadi isu utama adalah para buruh menuntut upah minimum yang mencerminkan kebutuhan hidup layak pada mereka. Mengingat mekanisme penetapan upah minimum saat ini tidak berdasarkan survei, dan buruh meminta pemerintah untuk mengubah kebijakan pengupahan dan kembali memberlakukan upah sektoral yang hilang akibat diberlakukannya Omnibus Law. Untuk pihak yang terlibat ada 3, ada buruh dan serikat pekerja atau pihak yang terkait dalam konflik ini, pemerintah dan pengusaha. Saya di sini berperan sebagai mediator, yang berarti mediator bertugas untuk membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dan adil dan memuaskan. Sebagai mediator, kita juga punya strategi. Ada beberapa strategi untuk mediator. Yang pertama ada kredibilitas dan netralitas, yang mana tidak boleh memihak salah satu pihak antara lain. Yang kedua, kita harus melakukan komunikasi efektif untuk mendorong kedua belah pihak untuk mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Dan keempat, fokus kepada kepentingan bukan posisi. Mengarahkan perhatian dari posisi dengan apa yang diinginkan dan kepentingan. Mengapa mereka menginginkannya untuk menemukan solusi. Sebagai seorang mediator, kita juga harus memperhatikan langkah-langkah untuk melakukan tahapan mediasi. Tahapan mediasi itu pertama adalah persiapan untuk mengetahui isu-isu terkait dalam dua belah pihak. Yang kedua ada pembukaan. Kita harus menjelaskan siapa kita serta menetapkan aturan dasar. Yang ketiga ada menceritakan versi. Harus mendengarkan permasalahan dari dua belah pihak. Yang keempat, ada identifikasi isu dan kepentingan. Yang kelima, ada pencarian solusi. Yang keenam, ada negosiasi dan kesepakatan. Yang ketujuh adalah penutupan, yang dimana menyusun dan menandatangani kesepakatan yang telah dicapai. Lalu, memberikan ringkasan untuk pertemuan dan langkah selanjutnya. Untuk proses manajemen konflik yang akan diselesaikan, pertama harus melewati analisis konflik, yaitu memahami akar permasalahan dan dinamika yang terlibat dalam konflik. Yang kedua ada intervensi awal, itu untuk mengatur pertemuan awal-awal dan masing pihak untuk mendengarkan keluhan dan ekspektasi. Yang ketiga, memfasilitasi dialog untuk membantu dan mendorong dialog pada pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, untuk mendapatkan komitmen, yang dimana untuk memastikan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk mencari solusi bersama. Yang kelima, implementasi kesepakatan. Kesimpulan dari konflik ini adalah tercapainya kesepakatan yang adil dan memuaskan pada kedua belah pihak. Buruh mendapatkan kenaikan upah kerja, sementara pengusaha dapat mempertahankan biaya produksi yang efektif. Konflik dapat diselesaikan dengan cara yang konstruktif melalui mediasi yang efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.